Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa yang berjudul Gatekeeper of the Boundless World yang part keempat. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Senji janjian sama Hao Yu di Human Martial Art untuk merayakan kontraknya. Dengan Human Martial Art Group, Senji menuju ke bawah dan melihat banyaknya orang yang berkumpul. Senji kaget karena aura yang keluar dari mereka itu begitu kuat. Dia penasaran apakah mereka ini adalah para profesional yang disebutkan oleh Tuan Qian. Saat itu pria besar ini melihat ke arah Senji yang datang dan dengan sopan bertanya, apa dia salah satu pendatang baru di tahun ini? Senji menjawab, iya Tuan. Maaf, apakah aku menatap Anda? Pria ini bilang, tidak apa-apa. Saat aku pertama kali direkrut, aku juga sering nongkrong di sini. Sama sepertimu, menatap kagum para profesional di kelompok kami. Senji bertanya, apakah Anda ingin menjadi seperti mereka? Wajah pria itu tampak menegang, katanya tidak. Waktu itu aku hanya berpikir mereka orang sombong dan menyebalkan, dan ingin mencabik-nyabik mereka. Senji kaget, apakah ini profesional itu? Memamerkan kekuasaan mereka dengan sikap yang tidak terkendali dan sombong. Pria ini melihat seorang wanita yang berjalan mendekat. Dia langsung menyapanya. Hei Wina, kau bertugas hari ini, mau makan malam nanti? Wina menodongkan pistol ke dagunya. Minggir, kalau ganggu aku lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup seperti orang mesum sebelumnya. Senji hanya bisa kaget. Pria ini berjalan pergi dari sana. Wina menyapa Senji. Katanya ada seorang anak bernama Chen Haoyu yang ingin bertemu Senji. Identitasnya sudah diperiksa dan haruskah mengizinkannya masuk? Senji menjawab dengan gugup, iya, dia temanku, tolong izinkan dia masuk. Tentu saja, tetap di sini, aku akan segera membawanya ke sana. Senji bilang tidak usah repot-repot, aku akan menjemputnya sendiri. Itu tidak bisa, manajer Qian memberikan kami instruksi khusus. Sepertinya kau dalam situasi yang sulit. Jadi kami harus menjagamu tetap aman. Senji malu karena diperlakukan seperti itu dan tidak bisa menolak. Setelah itu tampak Hao Yu yang sudah masuk dan benar-benar kagum dengan apa yang dia lihat di sini. Senji bilang ke Hao Yu, dia bisa datang menemuinya di sini kapanpun dia mau. Hao Yu senang dan bicara mengenai orang-orang di sekolah yang membicarakan Senji. Senji berjalan ke lift dan ingin mengajak Hao Yu ke kafetaria. Hao Yu bilang belum lapar dan ingin ke kamar Senji menginap. Lift itu terbuka dan ada banyak profesional yang ada di lift. Saat itu Senji melihat HP-nya dan ada sebuah pesan masuk. Itu dari Xiao Mengyu yang bilang kalau ada perawat yang melihat semua saat Senji diserang di rumah sakit. Tapi perawat itu hilang dan Mengyu menemukan tubuh yang hancur saja. Tapi itu bukanlah milik si perawat. Dan mereka sedang mencari identitas pemilik tubuh ini. Mengyu mengirim sebuah video yang membuat Senji kaget. Ada orang yang sepertinya mirip dengan Chen Haoyu berjalan di sebuah lorong. Mengyu melakukan pemeriksaan pada semua orang yang di dekat Senji. Salah satunya Haoyu. Dia bertingkah aneh di sekolah kemarin pagi, seolah-olah mencari sesuatu. Saat itu di lantai 80, tampak para profesional yang sebelumnya ada di dalam lift mulai keluar semua. Senji menatap Hao Yu. Melihat video itu dia yakin itu sahabatnya ini. Saat itu aku memang ada di dunia nightmare. Itu sebabnya dia tidak bisa menemukanku. Tapi kenapa Hao Yu mencariku? Hao Yu menoleh melihat Senji dan bertanya dengan wajah polos, ada apa? Mengyu mengirim pesan kalau ketemu dengan dia berhati-hatilah. Orangnya sudah ada di depannya mbak. Nggak lama setelahnya, mereka sudah ada di lantai 105 di mana Senji tinggal. Hao Yu riang gembira dengan apa yang terjadi sekarang. Tapi Senji menatapnya dengan tajam dan menyelidik. Hao Yu berlari ingin tahu di mana kamar Senji. Itu di paling ujung, kata Senji. Hao Yu yang awalnya senang tiba-tiba berbalik dan seperti menebaskan sesuatu ke Senji. Dengan wajah yang menakutkan, Senji tampak terkena serangan itu tepat di dahinya. Tapi ternyata itu hanyalah bayangan, hasil dari teknik Shadow Phantom. Hao Yu kaget, ilusi, tidak mungkin. Anak ini benar-benar ahli dalam seni bela diri. Saat itu ada sebuah tendangan yang kena ke wajah Hao Yu. Tendangan itu dari Senji dan berhasil membuat Hao Yu terlempar.
Senji mengalokasikan poinnya berurutan agar dia bisa pakai 3 skillnya bergantian. Dengan menggabungkan 3 teknik ini, Senji mengaktifkan teknik gaya Moonlight, Heaven Shattering, Frost Moon. Skillnya belum lengkap, perlu skill Thunder Palm. Efeknya knockback dan ada bayangan ilusi yang meniru penampilan Senji, meningkatkan tipuannya dan movement speed meningkat 30% selama 10 detik. Senji bertanya, "Kau bukan Chen Haoyu, di mana dia?" Setelah memakai Heaven Shattering Frost Moon, tubuh Senji mengalami penyempurnaan yang luar biasa. Strength meningkat 0,1, Agility meningkat 0,2, dan Psychic Energy naik 0,1. Kulit Haoyu terkelupas dan menampilkan wajah assassin yang menyamar. Dia bilang kalau Haoyu sudah mati, dan Senji akan segera bergabung dengannya. Dia terbang dan menyiapkan serangan. Senji bersiap-siap dan saat lawannya itu sudah dekat, dia memberikan sebuah tendangan. Yang sayangnya assassin itu dengan mudah menahannya. "Aku bisa menangkis tendangan lemahmu dengan satu tangan." Tapi saat itu efek skill keluar, knockback aktif. Assassin itu terlempar dan bingung apa-apaan ini. Senji mengeluarkan pistolnya. Jadi ini rahasia yang disebutkan suara itu. Siapa yang tahu dengan menggabungkan teknik-teknik dasar menciptakan sesuatu yang begitu hebat. Tembakan demi tembakan dari Senji berhasil dihindari assassin itu. Dia marah, Senji menyembunyikan pistolnya. Tapi sayang sekali, bidikanmu payah sekali. Senji memang tidak membidiknya. Dia menembakkan agar alarm merespon kalau ada tembakan di lantai 105. Profesional langsung dikerahkan. Dan tak selang berapa lama, ada 4 tembakan mengenai tangan dan kaki assassin itu. Wina datang. Teknik skin shift terkutuk itu bahkan berhasil menipuku. Senji senang, "Nona Wina, Anda sudah di sini. Aku sudah periksa tubuhnya dengan teliti." Tapi siapa sangka dia akan menggunakan pena sebagai senjatanya. Wina mendorong assassin itu. "Bicara, apa tujuanmu? Siapa yang mengirimmu? Kenapa kau mencoba membunuh Senji? Bicara, atau aku akan mengutimu hidup-hidup." Assassin itu tertawa. "Kau tidak akan mendapatkan apapun dariku." Dan tak lama setelahnya, assassin itu seperti menelan racun dan mati. Wina kesal, dia punya racun di gerahamnya. Seharusnya aku membuatnya pingsan dulu. Wina ngomel-ngomel karena kemampuan menyamar assassin ini berhasil mengelabui petugas. Wina gagal mendapatkan informasi dari assassin itu dan berakhir membunuhnya. Senji di dalam hati tahu sebaiknya diam saja. Aku benar-benar tidak ingin membuat Nona Wina marah. Setelah itu di kamar mayat, atopsi selesai dan orang ini adalah assassin yang begitu terampil. Dia tidak meninggalkan barang-barang yang bisa mengidentifikasi identitasnya. Cybernative juga tidak ada catatan tentang orang ini. Wina meminta maaf atas ketidakmampuannya. Manajer Qian bilang itu bukan salahnya. Bahkan sistem kita tidak dapat mendeteksi identitas aslinya. "Ayo pergi, mayat ini sudah tidak berguna lagi bagi kita sekarang." Senji bilang, "Kalian pergi dulu, aku tinggal sedikit lebih lama." Qian Rusan membiarkannya. "Aku akan menunggumu di atap nanti." Dia tahu Senji ini bisa merasakan kematian. Mungkin dia tahu sesuatu. Setelah sendirian, Senji memakai Murmur of the Dark Whisper. "Bangkitlah, jawab pertanyaanku." Assassin itu bangkit dan kaget. "Kau bisa bicara dengan orang mati?" Dia tertawa, percaya itu tidak akan berguna baginya. Dia tidak akan memberitahu apapun. Fern tertawa, "Ini menarik. Aku belum pernah melihat ada orang yang menentang Murmur of the Dark sebelumnya." Senji dengan marah bertanya, apa yang terjadi kalau dia tidak berbicara? Kata Fern, "Tidak tahu, tapi aku yakin itu akan seru ditonton." Saat itu suasana di sana berubah. Assassin itu yang tidak menjawab pertanyaan Senji digantung di sebuah dinding batu besar. Dia bingung apa-apaan ini. Dan saat itu banyak tangan hitam dan api yang menyiksanya. Dia teriak kesakitan. Api besar itu sampai menghanguskan tubuhnya dan saat hanya tinggal tulang saja, itu akan meregenerasi lagi. Kalau dia masih tidak mau menjawab, api itu akan muncul lagi dan membakar tubuhnya lagi. Feren senang, "Aku ingat sekarang. Jiwa yang menentang Murmur of the Dark dikutuk untuk disiksa. Api ini akan menyala selama 100 tahun dan itu baru pemanasan.
Setelah itu, jiwa menanggung 3.600 siksaan yang berbeda, masing-masing selama 100 juta tahun, berulang tanpa henti sampai akhirnya pendosa itu mau berbicara. Kalau mereka tetap diam, Wraith yang lebih kuat akan dipanggil. Para Wraith ini menghargai jiwa yang keras kepala. Mereka cukup licik dapat memastikan jiwa tetap sadar dan utuh saat menanggung siksaan. Bagian terbaiknya hanya individu yang dihukum yang mengalami periode waktu yang panjang itu. 100 miliar tahun hanyalah momen yang cepat berlalu bagi kita. Sumpah, ini skill OP banget. Assassin ini menyerah dan akhirnya bicara. Dia menceritakan semuanya. Dan setelah itu suasana pun kembali normal di kamar mayat. Shen-Ye mengeluarkan ponselnya dan sepertinya ingin merekam pengakuan assassin itu. Ceritakan semua yang kau tahu, setiap detailnya juga. Beberapa menit sebelumnya, di atap asrama putri, terlihat Zhao Yibing yang berpesan dengan orang bernama Tuan Han. Dia menuruti perintah Tuan Han ini untuk mengganggu Shen-Ye. Tuan Han ingin ketemu Zhao Yibing di Hotel Maplewood jam 8 malam. Yibing ragu-ragu apakah dia harus pergi. Saat itu ada telepon, dia menjawabnya dan kaget apakah beneran dia diterima di sekolah menengah elit. Yibing menangis senang dan berterima kasih ke Tuan Han. Tiba-tiba saja Meng Yu ada di belakangnya. Berikan ponselmu itu padaku. Dengan siapa kau bicara barusan? Yibing kaget bukan main. Siapa kau? Apa kau sudah gila? Ini bukanlah urusanmu. Kenapa aku harus bilang padamu? Meng Yu mengancamnya dengan mengarahkan pedang itu ke leher Yibing. Zhao Yibing, aku tahu apa yang paling penting bagimu. Itu bukanlah nilai, tapi wajahmu yang imut ini. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Berikan ponselmu itu atau aku bisa mulai dengan memotong hidungmu. Yibing melemparkan ponselnya. Tidak peduli siapa kau, kau tidak akan lolos begitu saja. Polisi akan menangkapmu karena ini. Saat itu ponsel Meng Yu berbunyi. Shen-Ye, apa ada intel baru? Aku menangkap assassin. Aku menginterogasinya sekarang dan mengaku. Apa yang dia katakan? Tanya Meng Yu. Yibing kaget, itu Shen-Ye. Kau di sini untuk balas dendam. Shen-Ye mengirimmu ke sini bukan? Di sisi Shen-Ye, lanjutkan. Assassin itu mulai berbicara. Kami adalah assassin dari League of Assassin. Belum lama ini kami menerima kontrak bersama. Misinya untuk membunuh seperti kecelakaan. Kami membuat calamity palsu di rumah sakit. Rekanku harusnya melakukan serangan. Aku Chen Haoyu menyamar sebagai dia dan membujukmu ke rumah sakit itu. Benda itu seharusnya aktif dan logikanya kau harusnya mati di sana. Tapi kau bukan hanya selamat, tapi ada saksi mata. Kami tidak hanya harus membunuhmu, tapi harus cari tahu kenapa ritual itu gagal dan mengambil artefak itu lagi. Ada polisi yang menemukan kami, tapi dia masih naif. Jadi kami memanfaatkannya dan menemukan kalian saling terhubung. Saat itulah kami mengubah rencana, membunuh polisi itu dan menyamar jadi polisi, mencoba mendapatkan informasi dan menghabisimu. Sayang sekali itu tidak berhasil. Sampai hari ini saat akhirnya aku mendapatkan kesempatan. Shen-Ye bertanya, polisi, petugas Luo, tubuhnya itu kau sembunyikan di loker di kantor polisi bukan? Di mana tubuh Chen Haoyu? Katanya ada di selokan bawah sekolah. Meng Yu bilang kalau tubuh itu sudah ditemukan dan memang ada di sana. Shen-Ye begitu marah dan menghancurkan ponselnya. Katakan padaku, siapa yang memperkerjakanmu? Bicaralah. Assassin itu bilang hanya kepala operasi yang tahu detailnya, siapa kepalanya dan di mana mereka. Mereka memanggilnya Skinner, assassin terkenal di dunia bawah. Trik mengubah kulit yang kugunakan adalah perbuatannya. Dia ada di Hotel Maplewood di luar sisi barat. Perawat si saksi mata juga ada di sana. Dia berencana untuk menghabisinya. Shen-Ye bertanya, assassin macam apa Skinner ini? Apa kelemahannya? Kekuatannya tidak terduga. Dia tidak pernah lihat tanda kelemahannya. Kalau dia memang sekuat itu, kenapa dia tidak mengejarku sendiri? Dengan reputasinya di dunia asasinat, menghabisi seorang siswa sekolah menengah sendirian akan menjadi noda bagi karirnya.
Dia pikir mengawasi serangan dari balik layar sudah cukup menguntungkan siapapun yang membiayai ini. Shen-Ye bertanya lagi, apa kau mengatakan dia tidak punya ciri khas? Ceritakan semua yang kau tahu. Kalau aku harus menyebutkan satu-satu, hobinya itu yang unik, kanibalisme. Kata-kata itu membuat Shen-Ye dan Meng Yu terdiam. Meng Yu bilang akan mengunjungi Skinner ini. Shen-Ye kaget, tunggu, tapi telepon itu sudah ditutup. Assassin itu tertawa, aku tidak tahu siapa gadis itu. Tapi kalau dia mengejar Skinner itu, segalanya nggak akan berakhir baik untuknya. Skinner ini suka makan wanita, terutama yang masih muda dan polos. Shen-Ye kesal dengan assassin itu dan memberikannya satu pukulan kuat di wajah jeleknya. Jangan menjawab pertanyaan yang belum kutanyakan. Dan sekarang nyala. Skill Murmur of the Dark selesai. Sementara itu di Hotel Bintang 5 Maplewood, di dalam ada orang yang sedang makan daging dan ada wanita yang tampak kaku. Pria ini senang dengan tekstur daging yang lembut dan padat. Kayaknya dia ini adalah Skinner, dan yang dia makan dan minum pasti bagian tubuh wanita ini. Benar saja itu bagian organ tubuh si wanita, dan maaf, semuanya harus kusensor. Ini orang sudah gila dan pantas masuk neraka paling dalam. Saat itu ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Tuan Han yang bilang harus mengurus target itu sendiri. Skinner tahu rekannya sudah tewas, dan itu sudah 3 assassin. Targetnya bukan siswa SMP biasa. Dia menjawab bisa dan bertanya apa yang ditawarkan sebagai hadiah. Tuan Han bilang seorang gadis. Yang dikirim Tuan Han adalah foto Zhao Yibing. Melihat wajah polos dan imut Yibing membuat Skinner merona dan langsung jatuh cinta padanya. Dengan kata-kata yang malas aku sebutkan, dia begitu terpesona dengan pesona Yibing. Tuan Han bilang jam 8 malam gadis itu akan datang. Skinner berdiri dan akan bersiap-siap mengganti apapun yang menurutnya pas dan cocok. Dan untuk wanita yang sebelumnya, dia hampir lupa. Dan saat itu dia menggerakkan sebuah benang di tangannya dan menghancurkan tubuh wanita tersebut. Aku tidak ingin kau membuat tamuku takut, katanya. Beberapa saat setelahnya tampak Shen-Ye yang selesai melakukan scan sidik jari. Verifikasi selesai. Katakan kalimat yang akan jadi pengaktifkan suara uniknya. Bicara akan mengaktifkannya. Bunuh 1 orang dalam 10 langkah. Tidak meninggalkan jejak sejauh 1000 mil. Qian Rushan memuji puisi bagus yang keluar dari mulut Shen-Ye. Saat itu muncul sebuah motor keren di depan Shen-Ye. Qian Rushan senang kalau aku punya motor di usiamu, aku akan dapat banyak wanita. Shen-Ye bertanya, gimana spek motor ini? Speknya disebutin dan itu banyak sekali. Pokoknya ini motor bagus banget dan bisa ganti otomatis ke manual dengan kemampuan terbang selama 30 menit. Shen-Ye kaget, aku bisa terbang dengan ini? Tentu saja, tapi jika kau belum belajar cara terbangnya, lebih baik pakai mode otomatis. Ini pakai listrik, bagaimana cara isi ulangnya? Kata Qian Rushan, bilang saja ke AI, itu akan menemukan tempat untuk mencas sendiri. Itu terikat dengan ID pribadimu untuk penyelesaian dan pengurangan otomatis. Shen-Ye mencobanya, jika saja ini merah, itu akan lebih baik. Tiba-tiba warna motor itu berubah menjadi merah. Ini karena catnya punya material chameleon dan bisa diubah sesuai keinginan. Well, kendaraan ini cukup keren, tapi aku kira bakalan dapat teknik kultivasi atau yang lain. Qian Rushan bilang, kayaknya AI Kunlun berpikir situasi Shen-Ye berbahaya, jadi memberikan setidaknya modal terbaru untuk bisa kabur dengan cepat. Mode Full Electric Jet, kalau diaktifkan itu cepat seperti misil, melebihi imajinasimu dan bisa menyelamatkan hidupmu. Shen-Ye bertanya, sejak Kunlun tahu situasiku, mereka seharusnya tahu siapa yang ingin membunuhku, bukan? Walaupun jika dia tahu, mereka tidak akan ikut campur di urusan kecil ini. Mereka selalu memantau kelangsungan hidup peradaban manusia saja. Kecuali kamu menunjukkan nilai yang layak, itu akan memberimu sebuah kode penembusan. Atau kalau dari perspektifmu, memberimu hadiah yang sesuai. Dalam hati Shen-Ye berpikir, nilai itu benar di dunia ini. Jika orang tidak punya nilai, tidak akan ada yang peduli mereka hidup atau mati.
Itu juga yang terjadi ke Sersan Luo. Aku bertanya-tanya bagaimana Xiao Mengyu sekarang. Dan jika bertemu Skinner itu, Xian Rusan ingin Senye tetap di sini untuk beristirahat saja. Aku akan ke tempat ujian diadakan besok pagi. Tempat ujian itu dijaga para expert dari 3 sekolah ternama, menjamin keselamatanmu sampai ke tingkat yang hebat. Senye bilang tidak akan kemana-mana. Lantaimu ini akan dikunci di tengah malam. Tidak akan ada orang yang boleh keluar. Dan kita akan pergi besok pagi. Sementara itu di Hotel Maplewood, ada Meng Yu dan Yibing yang sudah ada di depan hotel. Yibing yang membawa Meng Yu ke sini, dia penasaran apakah Tuan Han akan marah padanya. Meng Yu merasakan aura itu disembunyikan dengan begitu baik, bahkan hampir tidak bisa diketahui. Kau bilang, teman internetmu itu menyediakan banyak eliksir dan nutrisi tingkat tinggi untuk membantumu meningkatkan tingkatanmu, dan bahkan membantu mendapatkan rekomendasi ke SMA ternama. Itu benar. Ya, selama aku mengurus Senye, menodai reputasi dan menyerangnya, aku bisa mendapatkan apapun yang disediakan. Meng Yu memberitahu kalau Senye dikontrak Martial Group, yang artinya misimu gagal. Zhao Yibing, apa kau tahu apa yang akan terjadi padamu? Yibing tidak peduli padanya. Apa kau sendiri tahu apa yang akan terjadi padamu? Meng Yu tahu, Yibing hanya gadis dengan latar belakang biasa. Dia menyerang Senye hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Bagaimanapun dia tidak tahu apapun kalau transaksinya ini membawanya ke abyss. Zhao Yibing, aku akan memberimu 2 pilihan. 1. Sembunyi di dekat sini dan tunggu aku menyelesaikan bisnisku. Setelah itu kamu bisa keluar sebagai saksi dan bersaksi dengan apapun yang kau tahu. 2. Kamu tidak bertemu denganku malam ini. Kamu pergi langsung ke dalam hotel melihat dermawanmu itu, dan aku akan berpura-pura tidak kenal denganmu. Zhao Yibing yang ingin hidup lebih baik memutuskan pilihan kedua dan berjalan masuk ke dalam hotel. Meng Yu tidak menghentikannya. Dia mulai mengeluarkan pedangnya dan bersiap akan hal yang buruk. Di dalam, Yibing diantar seorang pelayan ke sebuah tempat. Skinner menyambutnya dengan sebuah bunga mawar yang indah dan memujinya dengan kata-kata manis yang membuat Yibing tersipu. Dia tidak tahu apa-apa dan mengira Skinner ini adalah Tuan Han. Setelah itu, Yibing berterima kasih dan ingin bilang tentang Senye. Tapi Skinner tidak peduli, dan selama dia tidak membalas perbuatanmu. Yibing senang dengan pengertian Skinner, tapi saat itu pintu jendela terbuka dan ada angin berhembus kencang. Yibing menggandeng lengan Skinner dan kedinginan. Angin itu membentuk sebuah pedang dan siap menghantam Skinner. Skinner memberi Yibing jasnya. Dia tahu adanya niat pedang murni yang datang dari luar dan mengincarnya. Skinner ingin mempercepat prosesnya. Skinner bilang ke Yibing kalau dia akan merekomendasikan Yibing ke 3 sekolah ternama dan akan mengikuti ujiannya nanti. Yibing kaget apakah itu benar. Skinner di dalam hati tidak ingin kejadian romantis ini dihancurkan. Yibing kaget saat tahu Tuan Han ini mau merekomendasikannya di 3 sekolah ternama. Setelah masuk ke sana, dia punya kedudukan tinggi dan tidak akan pernah menjadi manusia biasa lagi. Dia bertanya apakah itu serius. Skinner punya kontribusi besar di arkeologi dan Kunlun bisa memberinya sebuah kode untuk bisa merekomendasikan orang ikut ujian 3 sekolah ternama. Bahkan dia sudah memberikan sebuah bukti dengan memperlihatkan pesan yang bilang kalau Zhao Yibing sekarang bisa berpartisipasi di ujian 3 SMA ternama itu. Yibing senang bukan main dan berterima kasih ke Tuan Han itu. Dia bertanya apakah Yibing bahagia. Yibing dengan senyum manisnya tentu saja bahagia. Skinner tersenyum, masih ada waktu. Dan tanpa disadari, Zhao Yibing kepalanya itu sudah lepas dari tubuhnya. Dan ini waktunya panen. Skinner mencium Yibing yang sudah kehilangan nyawanya dan menyambungkan benang-benang ke tubuh Yibing dan disatukan lagi ke tubuh Yibing. Kata Skinner bersama, kita akan membuat ini seni yang terbaik. Dia gemetar senang melihat Yibing yang baginya itu sempurna dan membeku dalam momen yang mekar. Saat dia merasakan puncak bahagianya, angin kembali berhembus dan saat itu ada sebuah tebasan yang melayang ke leher Skinner.
Efek tebasan itu begitu besar dan muncul Meng Yu. Dia masuk ke dalam melihat Yibing yang sudah tewas di tangan Skinner. Aku terlambat satu langkah. Aku mengira niat pedangku akan menahannya. Tapi aku tidak menyangka orang ini segila ini. Skinner teriak, "Tidak, jangan sentuh dia. Dia itu milikku," katanya melompat dari asap dan menyerang Meng Yu. Meng Yu dengan pedangnya tidak membalas, tapi mengarahkan itu ke leher Yibing, membuat Skinner terdiam dan mundur. "Jangan sakiti dia, kau bisa mendapatkan apapun, hanya saja jangan sakiti dia. Berhenti di sana dan jangan bergerak, atau aku akan menghancurkan tubuhnya. Jawab pertanyaanku, siapa yang memperkerjakanmu?" Skinner melihat Meng Yu yang pakai teknik pedang riak milik keluarga Luo. "Jika aku tidak salah, kamu adalah pemimpin generasi muda Xiao Meng Yu yang dirumorkan itu." Skinner berdiri di atas benangnya. Dia bilang Meng Yu harus lihat benangnya ada di sekitarnya dan yakin Meng Yu tidak akan bisa memotongnya. "Serahkan dia baik-baik padaku, dan demi keluarga Luo aku akan membiarkanmu pergi." Meng Yu tidak peduli, dia meningkatkan niat pedangnya. "Baiklah, ayo coba. Ayo lihat siapa yang menahan pedangku lebih baik, kau atau tubuh ini." Skinner panik, dia tampak gila, benar-benar gila. Dia begitu senang dengan apa yang disebut hobinya itu. Dia mengira akan menikmati Yibing, tapi Meng Yu mengganggunya. Dia ngomel-ngomel tentang apa yang terjadi sekarang dan kesal. Kegilaannya meningkat dan memutuskan apapun yang terjadi, dia ingin menelan keduanya saja. Meng Yu tahu ancaman tidak akan mempan untuk membuka mulut assassin ini. Dia bertanya, "Bagaimana dengan kita membuat kesepakatan? Jika kau memberitahuku siapa klienmu itu, tidak hanya mengembalikan Zhao Yibing, aku akan juga biarkanmu mencoba membunuhku, dan kau bisa melakukan apapun pada mayatku nantinya." Skinner menjawab, "Kalau gak butuh kesepakatan seperti itu, aku bisa langsung membunuhmu dan mengambil tubuh matimu." Meng Yu membalas, "Kau bisa merasakan kekuatanku, bukan? Kamu memang menang, tapi jika aku tidak bekerja sama, kau tidak akan mendapatkan mayat yang bagus. Dan aku menjamin, kalah atau menang, aku tidak akan melibatkan keluarga Luo, atau aku tidak akan membiarkan mereka mengejarmu untuk balas dendam." Skinner mulai terbujuk. Dia turun ke bawah dan bertanya, apakah dia serius? "Tentu saja, aku serius." Skinner tertawa, katanya ini rumit, mengkhianati kliennya dan menghancurkan peraturan kuat dari Assassin of League. "Aku akan diburu sepanjang hidupku." Meng Yu bertanya, "Apa kau takut?" Skinner tidak takut, dia akan membuat pengorbanan ribuan kali untuk kesayangannya. Dia sudah membayangkan saat memegang Meng Yu dan apapun itu. Meng Yu bilang, "Pedangku akan memotongmu sampai berkeping-keping." Skinner tampaknya setuju dengan kesepakatan itu dan senang. Ini adalah sore yang indah. Tidak pernah menyangka akan ketemu dua orang yang sempurna. Dia menggendong Yibing. "Momen setelah aku menyebutkan klienku, romantisme kita akan dimulai. Tapi pertama, izinkan aku membawanya ke tempat aman. Dan setelahnya, aku akan mendedikasikan semua waktunya untukmu." Sementara itu di lantai 105, Martial Art Group, Shen Ye penasaran apa yang Meng Yu lakukan sekarang. Dia tidak menjawab panggilannya. Assassin sebelumnya yakin Meng Yu tidak akan bisa menangani Skinner. Apakah dia benar-benar dalam bahaya? "Big sekali, apa yang kau pikirkan? Meng Yu punya kesempatan menang dari Skinner." Feren bertanya, apa dia butuh jawaban yang manis atau jujur? "Jujur saja, kenapa aku butuh kebohongan? Kebenarannya, Xiao Meng Yu sudah dikutuk. Aku takut jika aku memberitahumu, kau akan langsung ke sana untuk membantu dan membuat kalian berdua mati." Sheng Yu ragu, apalagi setelah lihat kemampuan pedang Meng Yu. Tapi bagi Feren, Skinner ini punya Curse of the Weak, Ghost King, yang mengutuk Shen Ye. Dia yakin dia punya pengalaman banyak dan kekuatan yang jauh dari Meng Yu. Shen Ye mulai panik. Apa kau benar-benar berpikir Xiao Meng Yu dalam bahaya? Berhenti overthinking, pergi saja tidur di sana. Shen Ye ingin membantu Meng Yu dan mengungkap kebenarannya. Tapi sekarang Shen Ye membuatnya dalam bahaya. Kakaknya sudah mati, Chen Haoyu pun sudah mati, dan saksi mata itu juga pasti sudah mati.
Berapa banyak orang yang akan mati karenanya? Dia satu-satunya orang yang masih bisa bertarung dengan semua yang dia punya sampai sekarang. Aku tidak bisa membiarkan dia mati. Saat itu ada telepon dari nomor yang tidak dikenal. Shen Yi menjawabnya dan mendapatkan pertanyaan apakah dia benar Shen Yi. Itu adalah anak perempuan. Mamanya bilang kalau dia nggak bisa menghubunginya, aku harus menemukanmu dan menelpon polisi bersama. Shen Yi bertanya siapa ini. Mamaku adalah perawat yang melihatmu dengan hantu itu. Shen Yi kaget. Di mana mamamu itu? Dia ingat kalau Shen Yi pasti meregistrasi identitas seperti kontaknya di tempat perawat itu kerja saat dia pergi ke rumah sakit. Anak itu bilang untuk menemuinya di Hotel Maplewood di sisi barat. Tapi aku tidak bisa mencapainya. Shen Yi bertanya di mana kau sekarang? Katanya ada di toko makan tak jauh dari Hotel Maplewood. Shen Yi bilang tunggu di sana. Aku OTW dan akan menelpon polisi. Feren panik, apa kau benar-benar akan pergi? Itu adalah jebakan saja. Shen Yi menyimpan motornya ke cincin penyimpanan. Ibu anak itu pasti sudah mati. Aku tidak mau membiarkan sesuatu terjadi padanya. Itu benar atau palsu? Aku harus mengeceknya. Feren bertanya, apakah ini layak? Lebih aman di sini. Kenapa kau cari masalah saja? Shen Yi mengambil Nightfall di kamarnya. Kita bisa sembunyi sekarang, tapi apa bisa selamanya? Dan jika terlalu jauh, aku punya Ghostfire Bike dan kemampuan pintu untuk kabur bersama mereka. Feren bilang, itu berbahaya. Gimana kalau kau mati? Tenang saja, aku tidak akan mati. Melihat sifat assassin ini, satu-satunya jalan untuk tahu kebenarannya hanya dengan Murmur of the Dark. Dengan kata lain, jika aku ingin kebenaran, aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Shen Yi berjalan ke balkon. Feren bilang ini tidak berguna. Manajer Qian itu sudah mengunci pintu masuk ke lantai 105. Kau tidak akan bisa keluar dari sini. Feren kaget, apa yang kau lakukan? Shen Yi berdiri di pinggiran teras itu. Jangan bilang kau berencana untuk terbang dengan motormu itu. Ada banyak alarm di gedung ini. Shen Yi mengalokasikan semua poinnya ke agility. Agility-nya sekarang 10,1. Kau tidak ingin melompat bukan? Biar ku beritahu, jangankan dengan agility 30, kau akan tetap mati terjatuh dengan ketinggian ini. Shen Yi menjawab, masih ada sesuatu yang harus kita lakukan. Malam, badai, dan petir. Ini sempurna untuk menutupinya. Feren panik. Oi, Shen Yi sudah melompat dari sana. Angin dingin yang berderu. Malam berhujan akan datang. Feren hanya bisa teriak dengan kelakuan Shen Yi. Kau bodoh, jika kau mati, aku janji pakai necromancer untuk membangkitkanmu menjadi zombie tanpa otak. Shen Yi pakai kekuatan pintunya, melewati lorong dunia nightmare, berlari singkat dan buka pintu lagi. Selama aku memanggil pintu dengan jarak jatuh yang aman, aku bisa menggunakan dunia nightmare sebagai platform di udara untuk bisa menahan jatuhku. Dengan mengulangi proses ini, aku bisa membuat pijakan tak terbatas dari udara tipis dan pendaratan sempurna. Shen Yi berhasil turun dari lantai 105 dengan selamat. Feren kesal, kau benar-benar gila. Aku mengira kau akan mati. Kau meremehkanku, tapi dari dalam hati kau pasti kagum dengan kemampuanku bukan? Keluarkan motornya dari cincin, kita akan punya malam yang sibuk ke depannya. BTW kayaknya kata sandi Shen Yi ada perubahan atau mungkin salah terjemahan dari sebelumnya. Setiap 10 langkah merenggut 1 nyawa. Perjalanan 1000 mil tidak meninggalkan pertikaian. Kayaknya intinya sama, ini kayak paribahasa dari Cina. Setelah itu Shen Yi mulai mengemudikan motornya ke lokasi di mana anak kecil itu berada, di sisi barat kota. Shen Yi sampai di warung makan, dia masuk dan bertanya apakah anak itu yang memanggilnya. Itu benar, apa kamu melihat ibuku? Aku tidak bisa menghubunginya. Shen Yi bilang akan mencari ibunya itu langsung dan bertanya apakah anak ini sudah menghubungi polisi. Katanya sudah, tapi tidak ada yang menjawab. Shen Yi mencobanya juga, tapi memang benar tidak ada jawaban. Ini aneh, apa yang terjadi? Anak itu bertanya apa ibunya masih hidup. Apa kamu bisa membantu menemukannya? Kamarnya itu di nomor 707, tapi aku takut ke sana.
"Di mana ayahmu?" "Katanya sudah meninggal dan hanya dia dan ibunya saja." "Baiklah, aku akan membawamu ke tempat aman lebih dulu. Aku akan menghubungimu secepatnya setelah menemukan mamamu." Ghostfire baik, bawa dia ke Human Martial Art Group Tower, lalu kembali padaku. Ghostfire sudah mengonfirmasi tujuannya. Anak itu sudah duduk di sana dan dengan menangis bilang ingin bertemu dengan mamanya lagi. "Jangan khawatir, tempat yang akan kau datangi itu aman. Aku berjanji akan menemukan mamamu, dan kami berdua akan menemuimu. Tunggu saja di Human Martial Art Group Tower." Anak itu menjawab, "Oke." Dan setelah itu Ghostfire baik berangkat mengantar anak kecil itu. Feren bilang, "Kau tidak benar-benar ingin mencari ibunya itu, bukan?" "Tentu saja. Itu benar-benar buang waktu." Feren bilang anak itu tidak ada hubungannya dengan Shinji dan mungkin akan membebaninya. Feren tidak paham kenapa Shinji masih mau membantunya. Kata Shinji, ibunya itu terkena masalah karena dirinya. "Rendah hati itu tidak akan membawamu kemana-mana. Dan juga apa kau menyadarinya, lingkungan di sini sangatlah aneh." Shinji mulai melihat lingkungan itu dan benar saja dia merasakan sesuatu yang aneh. Feren kesal, "Kau terlalu fokus ke anak itu sampai tidak lihat kondisi di sekitar. Aku bisa merasakan kekuatan hidup dari makhluk hidup. Tapi sejak masuk ke jalan ini, selain anak kecil itu, aku tidak bisa merasakan apapun di sini." "Apa? Jangan-jangan?" "Itu benar. Di sini tidak ada satupun makhluk hidup yang berada di blok." Setelah itu terdengar suara keras dari arah hotel. Kata Feren itu adalah suara pertarungan dari Hotel Maplewood, dan itu semakin intens. Shinji berlari ke sana. "Aku tidak bisa menunggu lagi. Big Skelly, aku akan masuk ke hotel itu. Jaga punggungku. Jika terjadi apapun, beritahu aku untuk lari." Shinji sudah masuk ke dalam hotel itu, dan ada perempuan yang menyambutnya layaknya pegawai. Feren bilang, "Hati-hati, dia sudah mati." Shinji mode siaga dan Murmur of the Dark aktif. "Bagaimana kau mati? Bagaimana kau masih bisa berdiri di sini?" Katanya untuk membuat ruang hidupnya lebih menyenangkan secara estetika. Masternya membuat semua orang di sini menggunakan benang khusus untuk mengikat tubuh mereka. Itu adalah ritual sihir mengendalikan jiwa mereka, melakukan apapun yang dia inginkan. Shinji bertanya kenapa dia tidak menyerangnya. Masternya memerintahkan untuk memberikan layanan terbaik bagi tamu. Tuan sedang sibuk melawan musuh yang kuat, jadi dia tidak memberikan perintah baru. Shinji bertanya selain dirinya berapa banyak lagi yang mati di sini. Kata wanita itu, "Semua orang sudah mati." Mata perempuan itu berdarah dan bilang seluruh orang di lingkungan ini, mereka semua sudah mati. Shinji melotot kaget dengan kelakuan Skinner ini yang benar-benar menghabisi setiap orang yang ada di blok di mana Hotel Maplewood berada. Saat itu terjadi getaran hebat di sana. Feren bilang mereka bertarung di atap. "Ini kesempatan, pergi temukan kamar 707 sekarang." Shinji berlari ke sana dan akhirnya menemukan di mana kamar 707. Shinji menendang pintu untuk bisa masuk ke kamar itu, dan saat itu matanya melotot dan ngeri dengan apa yang dia lihat. Pemandangan yang mengerikan. Aku sensor semuanya. Pokoknya di sini banyak sekali mayat yang tergeletak dan karena benang milik Skinner. Shinji berjalan dan mengaktifkan Murmur of the Dark. Bagaimana bisa ada banyak tubuh di sini? Feren bilang dia bisa merasakan setiap ruangan seperti ini dan bahkan ada yang lebih buruk. "Sialan, apa kalian ada yang mengenaliku? Apa ada orang yang selamat di sini?" Banyak dari mereka yang tidak tahu dan gak ada orang yang selamat. Saat itu ada tubuh yang mengenali Shinji. "Kau itu Shinji, bukan? Aku melihatmu berlari menuju hantu itu saat shiftku." Shinji menggigit bibirnya melihat kondisi pegawai rumah sakit itu yang pasti saksi mata. "Aku minta maaf, kamu meninggal gara-gara aku. Aku sudah mati. Sesuatu seperti itu sudah tidak penting lagi. Selain itu, ini bukan salahmu. Tapi jika kamu bersedia, tolong balaskan dendam kami." Shinji berjanji, "Aku akan membuat orang itu membayarnya. Dan untuk anakmu, aku akan melakukan apapun agar dia bisa tumbuh dengan aman. Tolong beristirahatlah dengan tenang dan serahkan sisanya padaku." Perawat itu bingung, "Anak?
Senye ingin menjelaskan padanya tentang anak itu. Tapi saat itu ada sebuah serangan besar yang menghancurkan kamar 707 dan isinya. Dan dilanjutkan dengan sebuah ledakan besar yang membuat sebagian hotel hancur. Senye kaget apa yang terjadi. Feren bilang gedungnya kena serangan. Melihat dari sisi ledakannya, ini bukanlah serangan dari dua orang yang ada di atap, atau Skinner dan Meng Yu. Saat itu ada sebuah teriakan yang bertanya, siapa itu? Siapa yang berani mengganggu? Feren menjelaskan salah satu orang yang bertarung di lantai atas kekuatan hidupnya lemah dan mereka jatuh tepat ke tempat ini. Ada bayangan orang yang menyebut kata darurat jatuh. Senye menyiapkan tubuhnya untuk menangkap orang itu. Dari teriakan barusan, itu suara laki-laki. Jadi orang yang jatuh ini pasti Xiao Mengyu. Senye berhasil menangkap tubuh Mengyu yang benar-benar dikalahkan. Dia kaget, apa yang kau lakukan di sini, Senye? Ceritanya panjang, bilang saja kalau aku datang untuk menyelamatkanmu. Dengan kekuatan yang sedikit itu, kau benar-benar datang membantuku. Kau benar-benar orang bodoh. Sedikit ngomong, bertahan hidup lebih banyak. Kamu akan baik-baik saja. BTW, ledakan tadi bukan dari Skinner atau Mengyu. Jadi ada pihak ketiga yang datang ke sini, entah itu siapa. Dalam hati Mengyu kesal. Dia sudah bekerja keras untuk menekan cederanya dan auranya, berpura-pura lemah. Skinner sudah hampir jatuh karena itu. Strategi saya bergantung pada serangan balik yang mengejutkan itu. Aku tidak mengira bocah ini datang dan membantuku. Ini tepat waktu, kayaknya serangan dadakannya gagal. Meng Yu bilang walau begitu dia masih punya rencana cadangan. Oke lah, perkataan Meng Yu dihentikan karena sebuah chop di lehernya. Itu ulah Senye. Xiao Meng Yu, maafkan aku. Dia bisa membuatnya pingsan karena stat poinnya sekarang di stat strength. Dia seorang pendekar pedang. Chop ini pakai seluruh kekuatanku. Harusnya bisa membuatnya pingsan sebentar. Meng Yu sebelum pingsan bingung apa yang dilakukan Senye. Senye minta maaf, aku hanya tidak mau kau tahu rahasiaku. Senye membuka pintunya dan masuk ke dunia Nightmare bersama Meng Yu. Skinner yang ke sana mencari di mana Meng Yu berada. Apakah dia bersembunyi? Dia senang bermain peta umpet ya. Kau mungkin tidak sadar ini, tapi aku punya banyak mata di mana-mana di hotel ini. Jadi ayo main game dan aku akan menghitung sekarang. Hitungannya dimulai. Dan dia juga tidak tahu kalau Senye ada di sini dan menyembunyikan Meng Yu ke dunia Nightmare. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.